ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita kembali beribadah di Victory Kids. Kita kembali ketemu dengan tante-tante yang cantik-cantik. Ada Tante Adolfin, ada Tante Yusrina, ada Tante Sukila, dan Tante percaya kalian semua sudah siap untuk beribadah, sudah siap untuk memuji Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus sudah rindu untuk melihat dan mendengarkan kita semua, untuk kita boleh memuji dan memuliakan hatinya Tuhan, ya, memuliakan hati Tuhan. Ya, saat pagi ini, mari sebelum kita mau beribadah, yuk Tante acak semua kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh bersyukur Tuhan kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah tolong kami, Tuhan berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan boleh cukupkan segala keperluan kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pagi ini ibadah kami Victory Kids ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah siap memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Dan saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Engkau juga Allah boleh hadir memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah Victory Kids kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua boleh jadi oleh karena pimpinan yang daripada-Mu. Ini yang menjadi doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau buka ibadah kami Victory Kids. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama naikkan satu pujian. Kita mau gunakan tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Hati-hati gunakan kakimu. Kita mau naikkan bersama, bangkit berdiri. Yuk. Menggunakan seluruh tubuh yang Tuhan sudah kasih buat kita. Sekarang kita mau menyanyikan pujian bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, ya adik-adik di rumah. Biar bumi ini bergoncang, biar semuanya berubah, tapi janji Tuhan kepada adik-adik semua tidak akan pernah berubah. Yuk kita mau semangat memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan
setia? Saya. Setianya, kata lagu ini, setia sampai kita dipanggil Tuhan, ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Setia, setialah, setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau rela mati Tuhan untuk kami orang-orang yang berdosa Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami kembali mau mendengarkan berita firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan cerita firman Tuhan ini, agar setiap apa yang kami dengar, apa yang kami baca, biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak Victory Kids. Semua anak-anak boleh terima pelajaran yang berguna bagi kehidupan mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus saja yang memberkati setiap anak-anak yang dengan setia mengikuti ibadah Victory Kids ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak Victory Kids. Puji Tuhan ya. Tante percaya ketika kalian tadi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita dan semangat yang daripada Tuhan. Nah, sekarang kalian mendengarkan cerita firman Tuhan ya.
Alkitabnya pasti sudah disiapkan. Kemudian handphonenya juga pasti sudah disiapkan ya. Mau dengar cerita firman Tuhan hari ini? Iya, duduk yang manis, perhatikan semuanya, dan kamu sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhannya. Nah, anak-anak Victory Kids, hari ini firman Tuhan itu Tante akan kasih judul Kebun Anggur yang Dirampas. Pasti semuanya udah pernah makan buah anggur ya? Iya, buah anggur itu manis rasanya. Ada beberapa warna. Ada warnanya merah, ada warnanya hijau, ada warnanya ungu ya, kehitam-hitaman seperti itu. Yang penting buah anggur itu rasanya enak ya. Iya, itu sebabnya buah anggur itu mahal kalau dijual harganya ya. Nah, anak-anak, tapi kita nggak membahas tentang buah anggur di sini, tidak. Tetapi di sini kalian akan belajar dari satu tokoh Alkitab ya, di mana tokoh ini melakukan satu perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus harapkan ketika kalian nanti sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan ini, tokoh ini tidak boleh dicontoh sikapnya, tidak boleh ditiru sikapnya, karena sikap yang dilakukan oleh tokoh Alkitab ini tidak baik dan tidak disenangi oleh Tuhan ya. Nah, ada seorang raja Israel bernama Ahab. Ahab ini dia membenci nabi-nabi Tuhan. Kemudian Ahab juga dia menyembah kepada berhala. Dia punya istri itu contohnya seperti ini sayang, sama seperti ini. Papa dan mama. Papa kamu itu dan mama kamu, karena mereka sudah dewasa, mereka menikah. Nah, yang kamu sebut mama itu adalah istri dari papa kamu. Jadi udah ngerti ya yang namanya istri ya. Istri itu adalah mama, yang disebut istri itu adalah yang kamu panggil mama, begitu ya. Nah, Ahab ini juga punya istri yang namanya Isabel. Ya, jadi kalau bapaknya raja, istrinya ratu ya. Nah, Ahab dan Isabel ini menyuruh supaya semua rakyatnya yang ada di Israel pada saat itu untuk menyembah kepada berhala juga atau menyembah kepada patung ya. Mereka itu mengajarkan jauh dari kebenaran firman Tuhan seluruh rakyat yang dipimpinnya ya. Nah, suatu kali ya, ketika Ahab sudah dipilih menjadi raja, dia merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Apakah itu kekayaan dari rakyatnya, apakah itu kehebatan dari rakyatnya, misalnya itu dia punya jabatan yang tinggi ya, dia merasa dia berkuasa atas seluruh milik rakyatnya itu. Dan suatu kali ketika Raja Ahab itu menginginkan sesuatu dari rakyatnya, dan dia berharap supaya rakyatnya ini memberikan apa yang dia inginkan ya. Nah, ketika suatu hari Raja Ahab ya, dia sedang berdiri di istananya dan sedang memandang ke samping istananya, dan dia melihat ada kebun anggur di dekat istananya itu. Kebun anggur itu begitu indahnya ya, dan dia melihat di sana ada Nabot ya, di kebun anggur itu yang sedang memperhatikan kebun anggur yang ada di sebelah istana Raja Ahab itu. Nah, ketika Raja Ahab melihat kebun anggur itu yang begitu indah ya, dengan buahnya yang begitu banyaknya ya, sehingga Ahab itu merasa, aku ingin kebun anggurnya Nabot itu jadi milik aku. Kalau misalnya kebun anggur itu jadi milikku, pasti aku akan merasa bahagia karena kebun itu dekat dengan istanaku ini. Kalau gitu kan aku jadi raja di sini. Aku mau ngomong ke Nabot supaya Nabot memberikan kebun anggurnya itu kepadaku. Pasti deh Nabot mau gitu ya.
Ahab berpikir seperti itu. Lalu ketika Ahab sedang melihat ada Nabot di kebun anggurnya, dan Raja Ahab memanggil Nabot dan bertemu dengan dia, ya. Lalu Ahab bilang, "Nabot, kemarilah." Kemudian Nabot datang kepada Ahab dan Ahab bercerita kepada Nabot, dan Ahab menceritakan keinginannya kepada Nabot. Lalu Ahab mengatakan kepada Nabot, "Nabot, berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku ya. Tenanglah, nanti saya akan ganti kebun anggurmu itu menjadi kebun anggur yang lebih baik lagi. Saya punya kebun anggur, nah kebun anggur itu yang saya akan kasih lagi ke kamu. Dan kebun anggur ini lebih baik dari yang kamu punya. Nanti kebun anggur yang kau berikan kepadaku ini, aku akan jadikan kebun sayur." Ya, Ahab bilang begitu. "Tapi kalau misalnya kamu tidak mau, nah saya akan ganti, ya, saya akan kasih uang kepada kamu sebagai pengganti kebun anggur kamu yang ada di istana ini yang kau berikan buat saya." Ahab mengatakan demikian. Tetapi Nabot memberikan jawaban yang berbeda dengan apa yang Ahab harapkan. Tadinya Ahab berpikir kalau Nabot akan memberikan kebun anggurnya. Mentang-mentang dia raja, dia pikir Nabot akan mau, ya, memberikan kebun anggurnya. Ternyata anak-anak, ya, Nabot itu memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Ahab. Jawabannya apa, anak-anak? "Maaf Tuanku Raja, aku tidak akan memberikan kebun anggur ini kepadamu, karena kebun anggur ini milik pusaka nenek moyangku, atau warisan dari nenek moyangnya," katanya gitu, ya. "Jadi aku nggak boleh kasih ke siapa-siapa. Nenek moyangku kasih ke kakekku, kakekku kasih ke papaku, papaku pun kasih ke aku," kata Nabot. "Jadi aku nggak boleh memberikan kepada orang lain karena memang ini warisan dari nenek moyangku. Jadi maaf ya Raja, aku nggak bisa memberikan kebun anggur ini kepadamu," katanya gitu. Nah, ternyata Ahab mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu Ahabnya dengan kesal, ya, dengan kecewa, mungkin dia sedikit marah seperti itu, dia pergi ke tempat tidurnya. Dia berbaring di tempat tidurnya, dia menelungkupkan mukanya atau menutup mukanya dan tidak mau makan, anak-anak. Coba, kalau sikap seperti ini, sikap seperti siapa ya? Kalau punya sikap seperti itu, ada yang dia inginkan, terus nggak didapat, terus dia ngambek, dia kesel, dia kecewa, pergi ke tempat tidurnya, dia berbaring di sana, kemudian nggak mau makan, disuruh makan nggak mau makan, seperti anak-anak ya. Iya, Anto percaya anak-anak Victory Kids aja nggak seperti itu ya. Kalau kalian minta sesuatu ke papa mama belum bisa kasih karena belum punya uang yang cukup pada saat itu, pasti anak-anak Victory Kids nggak akan marah ya, nggak akan kesel, nggak akan kecewa pasti ya. Nah, kalian pasti berdoa kepada Tuhan buat papa mama supaya Tuhan berkati dan kasih uang, kemudian bisa membelikan apa yang kau inginkan. Nah, ternyata anak-anak, Ahab walaupun dia seorang raja, punya sikap tuh seperti anak-anak atau kekanak-kanakan. Ya. Nah, lalu Isabel datang, ya, ke tempat tidurnya dan berkata, "Mengapa engkau tidak mau makan?" Kata Ahab, kata Isabel, "Kenapa engkau kesal dan tidak mau makan?" Terus Ahabnya menjawab, "Iya, saya sudah mengatakan kepada Nabot kalau saya pingin kebun anggur yang di sebelah istana ini, tapi ternyata Nabot nggak mau kasih itu kebun anggurnya. Saya sudah tawarin kebun anggur yang lebih baik lagi, saya akan kasih ke Nabot sebagai gantinya. Kalau Nabot nggak mau, saya akan kasih uang sebagai gantinya. Tapi Nabot nggak mau kasih itu kebun anggurnya. Jadi saya kesel deh," gitu ya. Lalu Ratu Isabelnya, istri dari Ahab ini, dia berkata kepada Ahab, "Sekarang bangun dan makanlah.
nanti saya akan berikan kebun anggur Nabot itu buat raja, kata Isabel seperti itu. Nah, anak-anak, kenapa Isabel bisa mengatakan demikian? Kan Nabot tadi sudah bilang gak boleh, tapi kenapa Isabel bisa dengan yakinnya, dengan percayanya dia bilang dia akan kasih kebun anggur Nabot itu kepadanya? Ya, Isabel tulislah surat. Tapi surat yang ditulis ini mengatasnamakan raja. Yang nulis surat itu Ratu Isabelnya, tapi yang nulis suratnya ditulis nanti di bawahnya itu Raja Ahab. Nah, isinya apa, anak-anak? Surat yang ditulis oleh Isabel itu tulisnya gini: supaya semua para yang ditujukan kepada tua-tua dan pemuka kota yang ada di tempat tinggalnya Nabot. Ya, isi suratnya supaya menyuruh semua orang yang ada di kota itu berkumpul. Nah, setelah mereka berkumpul, lalu mencari 2 orang untuk berani mengatakan bahwa Nabot itu telah menghujat Allah dan raja, atau telah menyangkal Allah dan raja. Ya, nah setelah dikatakan seperti itu, baru nanti Nabotnya dibawa keluar kota. Lah, untuk apa dibawa keluar kota sayang Nabotnya? Iya, Nabotnya dilempari dengan batu. Ya, Isabelnya suruh supaya Nabotnya itu dilempari dengan batu. Kalau orang dilempari dengan batu dengan sekian banyaknya orang seperti itu, ya pasti dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, padahal Nabot itu tidak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi karena memang sudah disuruh oleh istrinya raja, mereka menuruti apa yang dikatakan Isabel itu. Setelah sampai surat itu kepada tua-tua dan pemuka kota, lalu dilakukanlah apa yang dikatakan Isabel, dan mereka membawa Nabot keluar kota dan dilempari dengan batu. Pada akhirnya Nabot meninggal. Nah, setelah Nabot meninggal, wah, mereka kasih tahu kepada Isabel. Dan Isabel mendengarkan kabar kalau Nabot telah meninggal. Lalu Isabel datang ke suaminya, ke Raja Ahab, dan mengatakan, sekarang bangunlah dan makanlah. Ya, Nabot telah meninggal, dan kebun anggur Nabot itu bisa engkau ambil, atau kebun anggur itu sekarang telah menjadi milikmu. Waduh, cepat-cepat Raja Ahabnya pergi ke kebun anggur Nabot itu, dan dia ambil itu kebun anggurnya, dan dia merasa, aduh terima kasih aku sudah dapatkan kebun anggur ini. Tapi dengan cara yang salah. Ya, dia mengambil milik orang lain, ya, dengan paksa. Wah, dia senang sekali Raja Ahabnya karena telah mendapatkan kebun anggur Nabot itu, ya. Nah, anak-anak, kira-kira perbuatan Ahab ini sesuai dengan firman Tuhan tidak sayang? Tidak, ya. Pasti menyedihkan hati Tuhan karena dia mengambil kepunyaan orang lain, ya. Dia telah membunuh Nabot, walaupun bukan dia yang langsung membunuh, tapi dia disuruh untuk melempari, istrinya menyuruh untuk melempari Nabot dengan batu. Kemudian dosa yang lain lagi yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya Isabel itu, mereka menyembah kepada berhala, ya, menyembah kepada patung, tidak menyembah kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Mereka membawa rakyatnya untuk menyembah kepada berhala, ya, mengingini milik orang lain, ya, dengan paksa. Mereka Ahabnya ingin mendapatkannya, walaupun seharusnya dia tidak boleh melakukan itu, tapi karena dia punya kuasa sebagai raja, dia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kebun anggur itu. Nah, ketika Ahab sudah mendapatkan kebun anggur Nabot itu, lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi menemui Ahab. Ya, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi menemui Ahab supaya Elia, ya, menegur Ahab dengan perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Ahab itu sungguh perbuatan yang tidak terpuji dan tidak boleh dicontoh. Elia berkata, engkau telah berdosa terhadap Allahmu, ya, engkau telah membunuh seseorang dan sekarang engkau ingin merampas kebun anggurnya juga.
sudah dibunuh, kemudian kebun anggurnya pun dirampas. Padahal Nabot itu tidak bersalah, karena memang dia punya kebun anggur yang bagus, yaitu berkat yang Allah berikan kepada Nabot. Tapi memang di sini yang melakukan kesalahan adalah rajanya yang bernama Ahab. Ya, karena Ahab telah berbuat dosa, maka firman Tuhan berkata kepada Ahab bahwa Ahab itu akan sengsara oleh karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, anak-anak Victory Kids yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau mungkin selama ini kamu ada mengingini milik teman kamu, selama kamu bersekolah sebelum PJJ, sebelum ada pandemi COVID-19 ini atau virus corona, kamu belajar di sekolah beberapa bulan yang lalu, ada di antara kamu mungkin yang ingin memiliki punya teman kamu lihat bagus, terus kamu memikirkannya, lalu kamu berencana untuk mengambil barang itu, ya, lalu kamu ambil dengan paksa. Nah, itu sebenarnya perbuatan tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat kecewa, Tuhan Yesus sangat sedih. Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk menghapus seluruh dosa manusia, ya, dan juga untuk menyelamatkan manusia dari kehidupannya yang berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus juga berharap untuk tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa lagi. Jangan seperti Ahab, ya, yang menolak untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau kamu pernah melakukan perbuatan dosa ini, apakah itu mencuri, apakah itu berbohong, atau perbuatan dosa yang lainnya yang pernah kamu lakukan, minta ampun di hadapan Tuhan dan minta Tuhan Yesus mengubah hidupmu, dan terima Tuhan Yesus masuk dalam dirimu dan memimpin hidupmu, sehingga Tuhan Yesus yang akan menguasai kehidupanmu, ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang telah kalian dengarkan ini sungguh sangat memberikan kepada kalian satu pelajaran yang luar biasa supaya tidak seperti Ahab. Tuhan akan memberikan hukuman kepada Ahab, tapi ternyata memang kalau kamu baca lagi dari nasihat kita hari ini tuh dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 22. Kalau kamu nak di rumah nanti baca selanjutnya satu perikop itu sampai selesai, ya, di situ akhirnya Tuhan membatalkan hukumannya kepada Ahab karena Ahab itu dia bertobat, tetapi Tuhan akan memberikan kepada keturunan selanjutnya, ya. Jadi jangan main-main dengan dosa, ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kamu di ayat hafalannya. Yo, buka firman Tuhannya. Ayat hafalannya mah pendek banget, ya. Pendek banget, hanya 2 kata saja ayat hafalannya. Buka Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Keluaran 20 ayat yang ke-15. Ya, sudah ketemu semuanya? Iya, yuk sama-sama bareng dengan Tante bacanya ya. 1, 2, 3, ya. Keluaran 20 ayat 15. Bunyinya, jangan mencuri. Ya, bunyinya apa? Iya, pintar. Jangan mencuri. Jadi firman Tuhan untuk minggu ini mengajarkan kepada kamu, mengingatkan kepada kamu tidak boleh mencuri. Stop sekarang mencuri. Apakah itu punya mama, punya teman, pokoknya punya siapa saja, kalau bukan milik kamu, jangan diambil, ya. Syukuri apa yang Tuhan berikan bagi kamu, jangan mengingini milik orang lain yang tidak bisa menjadi milikmu. Kalau mereka memberikan kepada kamu, puji Tuhan, tapi bukan dengan cara mencuri atau mengambil milik mereka kalau mereka tidak memberi. Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan pada saat pagi hari ini bisa mengajarkan kepada kamu untuk mempunyai sikap yang terpuji, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan juga membuat Tuhan Yesus bersuka cita karena sikap yang kamu perbuat. Seperti tadi pujian, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, telingamu, mulutmu, semua anggota tubuhmu pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Puji
Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan ini bisa menjadi berkat buat kamu. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti tante berdoa ya. Siap semuanya ya, yuk semuanya berdiri. Sama dengan tante, tangannya posisinya dilipat di dada, tutup matanya, ikuti tante Yesus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada saya supaya saya tidak seperti Raja Ahab dan Isabel, supaya saya tidak melakukan perbuatan mencuri, berbohong, mengingini milik orang lain, dan juga dosa-dosa yang lainnya. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau saya pernah berbuat dosa. Tolong Tuhan, jadikan saya menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah saya dengarkan pagi hari ini. Menteraikan itu dalam kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah Engkau yang boleh memberkati semua anak-anak Victory Kids Tuhan. Bagi mereka saat ini dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus Engkau yang boleh memberkati mereka. Juga para orang tua murid yang ada juga, Allah yang boleh memberkati mereka Tuhan. Dan juga di tengah-tengah pembelajaran dari rumah saat ini Tuhan yang masih belum berakhir, Tuhan tolong berikan kesungguhan, kerajinan bagi semua anak Victory Kids Tuhan, untuk mereka boleh melakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan pembelajaran mereka yang dilakukan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, mungkin ada juga sampai hari Sabtu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah mereka dengarkan ini boleh menjadi kekuatan dan juga boleh menjadi penerang dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak Victory Kids Tuhan, juga para orang tua yang ada, juga guru-guru sekolah minggu yang ada, sehingga semuanya kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hati-hati Bunda.